Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Belajar Sederhana. Dalam video matematika kali ini kita akan membahas terkait dengan inverse komposisi fungsi. Nah, di sini ada beberapa contoh permasalahan tentang inverse fungsi dan inverse komposisi fungsi adik-adik sekalian. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin berkembang dan semakin bermanfaat untuk kalian semua dalam proses belajar di rumah tentunya. Nah, adik-adik sekalian, langsung saja kita bahas tentang inverse fungsi. Inverse dari suatu fungsi f(x) dapat dituliskan atau dinotasikan sebagai f pangkat negatif 1x, ya. Cara membacanya inverse fungsi f(x). Adapun langkah-langkahnya untuk menentukan inverse tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ubah fungsi f(x) ke dalam y sama dengan fx, ya. Selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x. Oke. Yang ketiga, ganti x dengan inverse fy, ya. Yang selanjutnya, ganti variabel y menjadi x sehingga diperoleh inverse dari fungsi fx-nya. Nah, yang kita cari itu. Oke, langsung saja dalam contoh soal yang paling sederhana terlebih dahulu. Kita memiliki fx sama dengan 3x dikurang 1, b fx sama dengan setengah x dikurang 6. Kita selesaikan yang a terlebih dahulu. Tadi langkahnya kita ubah fx menjadi y sama dengan fx-nya ini, ya. Maka fx ini kita ganti dengan y sama dengan 3x dikurang 1. Langkah selanjutnya, selesaikan dalam variabel x, artinya x ini kita pindahkan, ya, dalam satu ruas tersendiri. Maka misalkan ini kita pindahkan ke sini, ke kiri, ya, menjadi negatif 3x, y kita pindahkan ke kanan menjadi negatif y. Jadi di sini dikurang 1. Nah, ingat, selesaikan dalam variabel x. Maka negatif 3 ini kita pindahkan ke kanan menjadi negatif y dikurang 1 dibagi negatif 3. Karena di sini perkalian, kita pindahkan ke kanan menjadi pembagian. Nah, sebenarnya ini sudah selesai sih, ya, untuk menentukan variabel x-nya. Tapi bisa saja kita sederhanakan kembali, karena di sini bisa kita kalikan negatif 1, ya. Sehingga kita peroleh negatif 1 kali y ditambah 1. Oke, sama saja, ya. Di sini negatif 3 kita faktorkan menjadi negatif 1 kali 3. Nah, negatif 1 bisa kita bagi negatif 1, hasilnya plus 1, ya. Sehingga kita peroleh fx inverse dari fy-nya, ya, kita ganti x menjadi inverse fy, oke, menjadi y ditambah 1 dibagi 3. Nah, kalau sudah kita dapatkan seperti ini, tinggal kita ganti variabel y-nya menjadi variabel x, sehingga kita dapatkan inverse fx sama dengan x ditambah 1 dibagi 3. Nah, itu contoh yang A. Yang B sekarang masih sama seperti cara yang A, ya. Kita ubah fx-nya menjadi y, selanjutnya kita pisahkan untuk x-nya. Nah, ini langsung saja, ya. Untuk negatif 6 kita pindahkan ke kiri menjadi y dikurang 6. Loh, ini kok menjadi di kiri? Ya, sama saja. Kiri sama dengan kanan, kanan sama dengan kiri. Maka bisa kita tuliskan setengah x sama dengan y dikurang 6. Kalau ini kan ada langkah-langkahnya, ya. Kalau ini langsung saja. Nah, selanjutnya kita selesaikan pada variabel x-nya. Maka kita kalikan 2 biar mudah, ya. Kita kalikan 2 semua. Setengah kali 2 hasilnya 1, y kali 2 hasilnya 2y, negatif 6 kali 2 negatif 12. Maka kita ubah x-nya menjadi f inverse y. Oke, f inverse y-nya menjadi 2y dikurang 12. Nah, kita ganti variabel y menjadi x menjadi inverse fx sama dengan 2x dikurang 12. Nah, ini contoh yang tergolong masih mudah adik-adik sekalian, ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh dalam grade yang lebih susah. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 5x ditambah 3 dibagi 2x dikurang 1 untuk x tidak sama dengan setengah. Ya, kenapa kok di sini ada definisi x tidak sama dengan setengah? Karena kalau di sini kita ganti setengah, maka hasilnya 2 kali setengah dikurang 1, hasilnya 0. Maka pembagian kalau penyebutnya 0 itu tidak terdefinisi. Baik, kita lanjutkan. Kita memiliki, ya, awalnya fx sama dengan 5x ditambah 3 dibagi 2x dikurang 1. Nah, fx-nya kita ganti y, sama seperti yang tadi, ya. Nah, kita kalikan silang, kita peroleh y kali 2x dikurang 1 ditambah 5x ditambah 3. Kita kalikan y kali 2x, hasilnya 2xy. Y kali negatif 1 ketemu negatif y, sama dengan 5x ditambah 1. Nah, karena kita akan menyelesaikan dengan variabel x-nya, ya, kita selesaikan secara variabel x, maka yang memiliki x kita pindahkan ke kiri semua. Maka kita peroleh
2x Y dikurang 5x, ya ini pindah ke kiri menjadi pengurangan. Nah, negatif Y kita pindahkan ke kanan menjadi 3 plus Y, ya, menjadi positif. Nah, di sini memiliki X dan ini memiliki X, maka X-nya kita keluarkan sehingga kita peroleh X kali 2Y dikurang 5, ya. Ini 2XY, X-nya keluar sisa 2Y, negatif 5X, X-nya keluar sisa negatif 5, sama dengan Y ditambah 3. Selesaikan untuk variabel X-nya, maka X sama dengan yang 2Y dikurang 5 pindah ke kanan menjadi pembagian, maka kita peroleh X sama dengan Y ditambah 3 dibagi 2Y dikurang 5. Nah, kalau sudah kita dapatkan X sama dengan ini, ya, X-nya kita ubah menjadi inverse FY, maka inverse FY-nya kita peroleh Y ditambah 3 dibagi 2Y dikurang 5. Nah, kalau sudah kita dapatkan inverse FY-nya, maka variabel Y kita ubah menjadi X kembali menjadi inverse Fx-nya adalah X ditambah 3 dibagi 2X dikurang 5. Kenapa harus kita definisikan ini? Ya, karena agar penyebutnya tidak nol. Kalau penyebutnya nol, hasilnya bilangan tak tentu. Lah, bagaimana mendapatkan definisi X tidak sama dengan 5/2? Maka kita sama dengankan ini 0, ya. 2X sama dengan negatif 2X dikurang 5 sama dengan 0, maka kita peroleh 2X sama dengan 5. Nah, X sama dengan 5/2. Nah, maka di sini kita definisikan bahwa X-nya tidak sama dengan 5/2 agar hasil dari penyebut ini tidak sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan untuk soal yang berikutnya. Ya, ini masih sama seperti soal nomor 2, ya, cuman beda angka saja. Fx-nya adalah 4x dikurang 1 dibagi x ditambah 5. Nah, didefinisikan bahwa x-nya tidak sama dengan negatif 5. Kalau di sini negatif 5, maka hasilnya 0. Maka tidak ada definisinya ini, ya, tidak. Yang selanjutnya kita memiliki fx sama dengan 4x dikurang 1 dibagi x ditambah 5. Kita ganti fx-nya menjadi y sehingga kita peroleh y sama dengan 4x dikurang 1 dibagi x ditambah 5. Kita kalikan silang ini, ya. Y dengan x ditambah 5, kita kalikan silang sama dengan 4x dikurang 1. Kita kalikan Y kali X hasilnya XY, Y kali 5 hasilnya 5Y. Sama dengan 4X dikurang 1. Yang memiliki X sama kita pindahkan ke kiri, 5Y-nya kita pindahkan ke kanan. Kita peroleh XY dikurang 4X sama dengan negatif 1 dikurang 5Y. Ini memiliki X, ini memiliki X, X-nya kita keluarkan sehingga kita peroleh X kali Y dikurang 4 sama dengan negatif 1 dikurang 5Y. Nah, Y dikurang 4 kita pindahkan ke kanan menjadi X sama dengan negatif 1 dikurang 5Y dibagi Y dikurang 4. Nah, kita sudah memiliki X, maka X ini kita ubah menjadi inverse FY. Nah, inverse FY-nya kita peroleh negatif 1 dikurang 5Y dibagi Y dikurang 4. Nah, kalau sudah kita dapatkan inverse FY-nya, kita ganti variabel Y-nya menjadi X, sehingga kita dapatkan inverse Fx-nya adalah negatif 1 dikurang 5x dibagi x dikurang 4. Nah, definisi x-nya berapa? Agar di sini tidak bernilai 0, maka x-nya tidak boleh sama dengan 4. Maka kita peroleh f inverse x-nya atau inverse dari fx-nya adalah negatif 1 dikurang 5x dibagi x dikurang 4 untuk x tidak sama dengan 4. Baik, adik-adik, selanjutnya yang tadi sudah kita bahas terkait inverse fungsi. Nah, sekarang inverse dari sebuah komposisi fungsi. Jika Hx sama dengan f bundaran Gx, maka H inverse x-nya atau inverse dari Hx-nya sama dengan inverse f bundaran Gx. Oke, ya. Inverse f bundaran Gx. Nah, jika Px sama dengan G bundaran Fx, maka inverse Px-nya adalah inverse G bundaran Fx. Nah, bentuk ini, bentuk 2 ini disebut dengan inverse dari komposisi fungsi. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, perhatikan. Misalkan diketahui fungsi fx dan gx. Inverse dari komposisi fungsi fx dan gx, nah, didefinisikan sebagai berikut. Inverse f bundaran gx, ya, bisa saja dituliskan g inverse bundaran f inverse x. Nah, untuk inverse g bundaran fx ini didefinisikan inverse f bundaran inverse gx. Maka kalau ada soal seperti ini, ya, misalkan g inverse bundaran f inverse dapat kita kerjakan melalui inverse f bundaran gx-nya. Ataupun kalau misalkan nanti ada soal ini inverse f bundaran inverse g atau f inverse bundaran g inverse x, maka kita kerjakan inverse dari g bundaran fx. Ya, bisa saja seperti itu. Nah, langsung saja biar tidak bingung kita lihat contoh soal berikut.
Diketahui fungsi fx sama dengan 5x dikurang 1 dan gx-nya adalah x kuadrat ditambah 3. Tentukan inverse f bundaran gx-nya. Baik, kita selesaikan penyelesaian dari kita cari f bundaran g-nya. F bundaran G dituliskan F Gx ya, artinya Gx kita substitusikan ke Fx-nya. Maka kita peroleh 5 kali X kuadrat ditambah 3 dikurang 1 ya. Kita substitusikan ke sini Gx-nya, X kuadrat tambah 1 masukkan ke X ini ya. Nah, kita kalikan 5X kuadrat plus 15 dikurang 1, 15 kurangi 1 adalah 14. Sehingga kita peroleh F bundaran Gx-nya adalah 5X kuadrat ditambah 14. Nah, selanjutnya kita misalkan bahwa F bundaran Gx ini sebagai Y, maka kita peroleh Y sama dengan 5X kuadrat ditambah 14. Nah, X-nya kita pindahkan ke kiri, Y-nya ke kanan, sehingga kita peroleh 5X kuadrat sama dengan Y dikurang 14. Loh kenapa? Ya bisa saja seperti ini ya. 14-nya kita pindah ke kiri menjadi Y min 14, karena kiri sama dengan kanan, kanan pun sama dengan kiri. Maka kita bisa tuliskan 5X kuadrat sama dengan Y dikurang 14. Karena kita selesaikan untuk variabel X-nya, maka 5-nya kita pindahkan ke kanan sehingga menjadi Y dikurang 14 dibagi 5. Karena di sini muncul kuadrat. Nah, bagaimana cara menghilangkan kuadrat? Maka kita tarik akarnya. Maka X sama dengan plus minus akar dari Y dikurang 14 dibagi 5. Kenapa di sini plus minus? Plus kali plus hasilnya juga plus. Min kali min atau negatif kali negatif juga hasilnya adalah positif. Maka di sini dituliskan plus minus. Bisa saja positif, bisa saja negatif kalau kita kuadratkan. Ya, hasilnya juga X kuadrat. Maka kalau sudah kita peroleh X sama dengan plus minus akar Y dikurang 14 dibagi 5. Nah, X-nya ini kita ganti inverse F bundaran GY-nya. Ya, karena tadi kita mencari inverse dari F bundaran Gx-nya. Nah, kalau kita sudah dapatkan inverse F bundaran Gy-nya, tinggal kita ganti variabel Y menjadi variabel X, sehingga kita dapatkan F bundaran G inverse X atau inverse dari F bundaran Gx adalah plus minus akar X dikurang 14 dibagi 5. Jadi bisa saja untuk menyelesaikan F bundaran G inverse ini, kita selesaikan dulu F bundaran G-nya, lalu kita cari inverse-nya. Nah, cara mencari inverse-nya sama seperti soal nomor 2 dan 3. Baik, contoh soal berikutnya. Kita memiliki fx sama dengan 2x dikurang 1 dibagi x ditambah 1. Gx-nya adalah 3x dikurang 1. Kita diminta untuk mencari f inverse bundaran G inverse dari negatif 2. Ingat, f inverse bundaran G inverse dapat kita tuliskan sebagai inverse dari G bundaran f atau G bundaran f inverse. Oke ya. Nah, kita selesaikan dulu G bundaran fx-nya, baru nanti kita inversekan. G bundaran fx adalah substitusi fx ke dalam gx-nya. Oke, mana? Gx-nya ini ya, 3x dikurang 1. Maka nanti x ini kita gantikan menjadi 2x min 1 dibagi x ditambah 1. Sehingga kita peroleh 3 kali 2x dikurang 1 dibagi x ditambah 1 dikurang 1. Nah, ini kita kalikan sehingga kita dapatkan 6x dikurang 3 dibagi x ditambah 1 ya. 3 kali 2x 6x, 3 kali negatif 1 negatif 3. Nah, ini karena di sini dikurang 1 kita ubah menjadi x ditambah 1 dibagi x ditambah 1 agar penyebutnya sama. Baik, karena ini penyebutnya sudah sama, tinggal kita kurangkan yang atas sehingga kita peroleh 6x dikurang 3. Negatif kali positif ini ketemu negatif, negatif kali positif juga ketemu negatif. Nah, 6x dikurang x hasilnya adalah 5x, negatif 3 dikurang 1 hasilnya negatif 4. Maka kita peroleh 5x dikurang 4 dibagi x ditambah 1. Ini adalah hasil dari G bundaran fx-nya. Nah, kita akan mencari inverse-nya ya, inverse dari G bundaran fx-nya. Maka G bundaran f kita misalkan sebagai Y, sama seperti tadi soal nomor 4 ya. Y sama dengan 5x dikurang 4 dibagi x ditambah 1. Ini kita kalikan silang dengan Y, hasilnya Y kali x ditambah 1 sama dengan 5x dikurang 4. Baik, kita kalikan Y kali x hasilnya XY, Y ditambah kali 1 hasilnya Y. Di sini sama dengan 5x dikurang 4. Yang punya x kita pindahkan ke kiri sama seperti soal sebelumnya. Kita peroleh XY dikurang 5x sama dengan negatif 4 dikurang Y. Baik, ini punya x, ini punya x, x-nya kita keluarkan sehingga kita peroleh
X kali Y dikurang 5 sama dengan negatif 4 dikurang Y. Nah, X sama dengan, kita pindahkan Y dikurang 5, sehingga kita dapatkan X sama dengan negatif 4 dikurang Y dibagi Y dikurang 5. Nah, X-nya kita ubah menjadi G bundaran F inverse Y sama dengan negatif 4 dikurang Y dibagi Y dikurang 5. Nah, karena di sini sudah kita dapatkan G bundaran F inverse Y, nah Y-nya kita ganti menjadi X, kita peroleh G bundaran F inverse X-nya adalah negatif 4 dikurang X dibagi X dikurang 5. Nah, yang ditanyakan apa? Ini kan bukan G bundaran F inverse X, tapi G bundaran F inverse negatif 2, sehingga di sini X-nya kita ganti negatif 2. Maka kita peroleh negatif 4 dikurang negatif 2, negatif 2 dikurang 5. Kita peroleh di sini menjadi penjumlahan ya, negatif 4 ditambah 2 dibagi negatif 7, sehingga kita peroleh negatif 2 dibagi negatif 7. Negatif 2 dibagi negatif 7, negatif bagi negatif, hasilnya adalah positif. Nah, seperti itu adik-adik sekalian. Soal nomor 5 ini adalah lanjutan dari soal nomor 4 ya, cuman ketambahan ini ya, X-nya setelah kita dapatkan inverse komposisi fungsinya, kita substitusikan angka yang akan kita cari nilainya. Nah, adik-adik sekalian, itulah pembahasan terkait dengan beberapa materi tentang inverse fungsi dan inverse dari sebuah komposisi fungsi. Nah, semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada tutur kata dan penjelasan yang kurang dari saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.